Bikin resah, ulat bulu teror warga di Kabupaten Simalungun. Sehari usai dilantik, Bobi tinjau vaksinasi pedagang pasar di Kota Medan. Hinca Panjaitan dukung pembentukan Perda Bantuan Hukum Warga Miskin. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah semut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, munculnya ulat bulu di perumahan Batu Anam, Desa Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara membuat warga resah. Warga terserang gatal-gatal dan bentol-bentol. Ulat bulu penuh di batang pohon mahoni di sekitaran pemukiman warga Perumnas Batu Anam, Desa Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ulat bulu tersebut sudah bertebaran dan masuk sampai ke rumah warga. Seorang warga di sekitar pemukiman menjadi korban ulat bulu, sehingga di sekujur tubuh mengalami gatal-gatal. Manahan Simanjuntak mengatakan, tanpa disadari dirinya telah diserang ulat bulu saat melintas di bawah pohon mahoni yang menjadi sarang ulat bulu. Gatal di badan abang ini ulat jatuh. Iya. Jatuh. Tapi ulatnya nggak nampak. Udah berapa hari itu? Ini tadi jadi. Oh, tadi. Iya. Oh. Awalnya gimana bang ulat ini datang? Nggak tahu kita bang. Tiba-tiba udah Tidak ada. Udah ada di pohon itu. Iya, pasti situ kami. Aku jatuh aku pengen gini. Agak gatal dari sini, gini kan. Ini sekarang nggak ada lagi karena udah aku bikin minyak karo. Oh gitu ya. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah desa mendatangkan perawat guna mengobati warga yang terserang ulat bulu. Selain itu, warga juga membasmi sarang ulat bulu tersebut. Sudah ada nggak warga setempat yang kena dampak dari ulat bulu ini lalu gatal-gatal badannya gitu? Ya sebagian ada, tapi memang nggak membahayakan. Cuma ya namanya gatal-gatal ya. Kita juga sudah turunkan pihak puskesmas ini kemarin supaya siapa yang dicoba diberikan pengobatan yang baik dan turut serta dokternya ke sini kemarin meninjau. Baru kita langsung ke BNPB untuk penyemprotan. Jadi sudah dilakukan penyemprotan ya, Pak? Mudah-mudahan disemprot dengan disinfektan. Ternyata disinfektannya tidak mempan. Maka besoknya saya lihat lagi kok nggak ada pengaruhnya. Maka saya langsung ke tukang pupuk, saya pesan obat insektisida. Maka dia berikan dengan takaran 50 liter air, ditembakkanlah 2 hari yang lalu ke atas. Warga berharap Pemkab Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah bisa membantu masyarakat sehingga penyebaran ulat bulu bisa diatasi. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pengedar narkoba yang merupakan petani kebun tertangkap tangan membawa 19 bungkus sabu-sabu yang hendak dijual. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Seorang pria berinisial AZ warga desa Hilisalo, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, tidak berkutik saat diciduk oleh personil Satuan Narkoba Polres Nias. Tersangka AZ hendak mengantar sabu-sabu kepada pelanggannya di wilayah Kabupaten Nias Utara. Namun aksinya dicegat oleh personil kepolisian di pinggir jalan umum desa Fulololotu. Dari tangan tersangka saat digeledah diamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 19 bungkus ukuran kecil dan sedang, 6 lembar plastik klip transparan, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka. Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan menjelaskan, tersangka AZ memperoleh sabu-sabu dari seorang laki-laki berinisial E yang berdomisili di kota Sibolga dan saat ini sedang diburu oleh kepolisian. Yang berhasil ditangkap oleh tim narkoba Polres Nias. Jadi identitas yaitu Arius Zai atau alias Amakirana. Jadi barang bukti yang kita sita yaitu 19 buah bungkusan plastik transparan, yaitu mana tuh? Ini ya. Dari sini untuk ancaman
maksimal pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Yaitu, untuk jenis barang narkotika ini, barang buktinya berupa sabu, beratnya 6 gram. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 114 ayat 1 dan 2, subpasal 112 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, diduga dibunuh, seorang wanita lansia ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di dalam gudang rumah miliknya di Jalan Medan Area Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Kini polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan tersebut. Seorang wanita berusia 72 tahun ditemukan anaknya dalam keadaan tidak bernyawa di gudang miliknya pada Sabtu malam kemarin di Jalan Medan Area Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Korban berinisial RN merupakan istri mantan Sekda Kota Pematang Siantar. Diduga kuat korban meninggal dunia akibat pembunuhan. Sebab pada bagian pelipis dan tangan korban terdapat bekas pukulan benda tumpul dan benda tajam, serta korban bersimbah darah. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anaknya saat pulang ke rumah. Anak korban beberapa kali memanggil ibunya, namun tidak ada sahutan. Namun saat sedang makan, anak korban melihat ada bercak darah di lantai dan mengikuti jejak bercak darah tersebut hingga ke gudang. Di dalam gudang tersebut, anak korban menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Spontan, anak korban berteriak hingga mengundang perhatian dari warga sekitar. Oh, saya nggak tahu, malam ini baru datang. Iya. Pertama kali dilihat gimana kondisinya? Di dalam apa itu? Di dalam gudang belakang. Gudang. Iya. Posisinya seperti apa? Ya, belum bisa ke bawah. Namun secara darah itu gimana dari mana ke mana? Iya, di dalam gudang itu. Sekitar lokasi. Ya, kalau yang di luar kayaknya dibersihkan nampaknya sama dia. Ada luka-luka, Bang? Di bagian mana, Bang? Ya, di foto tadi kan. Ada kehilangan barang, Bang? Oh, itu nggak tahu. Kondisi rumah ada kerusakan atau gimana, Bang? Nggak ada, karena kalau yang itu dijebol anaknya itu. Mencari kan? Iya. Iya. Korban langsung ditemukan sendiri ya, Bang, di rumah atau ada teman? Ada temannya. Itu lo nggak nampak. Apa ya? Kecurigaan keluarga, Bang? Iya, perampokan lah. Perampokan. Ada orang main masuk ya? Enggak, memang udah sering-sering di sini dia itu. Oh, pernah tahu kondisi rumah? Iya, sering ke sini. Panggilannya Gia, tapi katanya baru purba ya. Nah, Mohon maaf, ini korban hubungannya dengan apa? kan tulang saya. Pihak kepolisian Kota Pematang Siantar belum bisa memberi keterangan atas kejadian diduga pembunuhan ini. Guna penyelidikan lebih lanjut, kepolisian mengevakuasi korban dan membawa ke ruang forensik instalasi jenazah di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar untuk diautopsi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sehari pasca dilantik menjadi Wali Kota Medan, Bobi Nasution langsung meninjau vaksinasi terhadap pedagang di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan. Bobi berharap program vaksinasi pedagang ini dapat mengembalikan gairah pasar serta memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung turun ke lapangan untuk melakukan tinjauan terhadap program vaksinasi terhadap pedagang di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Di Pasar Titik Kuning yang berada di Jalan Brigjen Hamid, Medan, Bobi langsung bercengkrama dengan para pedagang yang hendak divaksin.
Para pedagang sangat antusias dan sebanyak 300 pedagang sudah terdaftar untuk mengikuti vaksinasi. Bobby berharap program vaksinasi terhadap pedagang pasar ini dapat mengembalikan gairah pasar serta mengembalikan perekonomian yang sempat lesu di tengah pandemi COVID-19. Baru selesai direnovasi dan bagus sekali, rapi, dalamnya masih rapi, dan ini salah satu bisa kita jadikan contoh juga. Kita jadi contoh juga, tadi pedagang pasarnya sangat banyak antusias. Ada sekitar 200 ya, 300-an. Jadi saya coba tes ke bawah lagi, masih banyak yang daftar. Berarti mudah-mudahan program vaksinasi kita di pasar-pasar ini bisa lebih kita canangkan lagi, bisa kita sukseskan lagi. Usai meninjau vaksinasi, Bobby langsung turun ke pasar tradisional yang berada di lantai bawah untuk menampung aspirasi para pedagang pasar. Pada hari itu, Bobby sendiri melakukan tinjauan vaksinasi di 3 pasar yang ada di Kota Medan, yaitu Pasar Titik Kuning, Pasar Helvetia, dan Pasar Sekambing. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga, aparat gabungan melakukan razia protokol kesehatan pada libur akhir pekan terhadap wisatawan yang berkunjung ke sejumlah kawasan objek wisata di Kota Sibolga. Satu persatu kendaraan yang membawa penumpang dari luar Kota Sibolga yang akan berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kota Sibolga diperiksa kesehatannya oleh aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Pemeriksaan meliputi cek suhu tubuh dan penggunaan masker. Bagi wisatawan yang tidak mentaati aturan protokol kesehatan atau sedang sakit, namun memaksakan diri untuk berlibur ke Kota Sibolga, petugas gabungan COVID-19 Kota Sibolga akan memberikan sanksi tegas dengan tidak diperbolehkan memasuki kawasan Kota Sibolga. Razia protokol kesehatan COVID-19 terhadap wisatawan tersebut dilakukan di sejumlah ruas jalan dan pintu masuk ke Kota Sibolga. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di masa pandemi. Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga, beserta dengan unsur TNI dan Polri serta BPBD Dinas Kesehatan, turun untuk mengadakan penyekatan terhadap tamu-tamu ataupun wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Sibolga ini. Kita periksa kesehatannya, kita cek, kita pastikan orang yang datang ke Sibolga ini dalam keadaan sehat. Bila mana kita temukan ada mereka dalam kondisi yang kurang sehat, kita akan tegas untuk menyuruh mereka kembali ke tempat, pulang ke daerah asalnya. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Tapanuli Selatan akhirnya meminta maaf setelah menghujat Polri di media pesan singkat WhatsApp. Dalam video permintaan maaf sekaligus klarifikasinya, ibu rumah tangga ini mengaku khilaf karena diprovokasi orang lain. Petugas Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan dan Polsek Batang Angkola akhirnya mendatangi kediaman Ibu Elmeria Situmorang di Kelurahan Panabari, Hutatonga, Kecamatan Tano Tambangan, Tapanuli Selatan. Polisi mendatangi Ibu Elmeria guna meminta klarifikasi atas video testimoni yang beredar di aplikasi pesan singkat WhatsApp yang dinilai mendiskreditkan dan diduga mengandung ujaran kebencian terhadap pihak kepolisian. Dalam video yang berdurasi hampir 2 menit tersebut, Ibu Elmeria Situmorang menuduh Polres Tapanuli Selatan tidak memproses kasus yang dilaporkan Ibu Elmeria sejak bulan November lalu. Ibu Elmeria melaporkan tetangganya ke polisi atas dugaan penyerobotan tanah batas rumah sepanjang 1,5 meter. Padahal dalam kenyataannya, Polres Tapanuli Selatan sudah memproses kasus tersebut, bahkan sudah mendatangkan petugas Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran. Terkait hal ini, Elmeria pun mengaku membuat video tersebut karena terpengaruh provokasi orang lain. Pak, ya, saya minta maaf lah Pak ya, karena video saya itu semalam yang dulu itu, yang divideokan itu saya, karena aku yang lagi emosinya Pak, bukan ada yang apa-apa Pak, karena itu laporanku itu memang sudah ditanggapi orang itu.
Saya minta maaf Bapak ya untuk Polres semua, kawan-kawannya semua. Sedangkan orang itu udah berapa kali datang ke TKP Pak. Polisinya udah kemari Bu ya? Polisi udah kemarin sih, iya Pak. Jadi tolonglah Pak, janganlah diperpanjang itu Pak ya, sama tolong dipercepatkan itu, diselesaikan itu omonganku itu, nggak ada lagi itu, karena emosinya aku, namanya pun orang janda nggak ada apa-apanya. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebagai bentuk peduli kepada masyarakat miskin dalam hal bantuan hukum, 3 lembaga bantuan hukum Siantar Simalungun gelar public hearing untuk pembentukan Perda. Dalam hal ini, Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan sangat mendukung penuh tentang rasa keadilan kepada masyarakat miskin. Ketiga lembaga bantuan hukum yang menggelar public hearing dalam pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Poros, Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, dan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Siantar. Kegiatan ini digelar di Cafe Sihu, Jalan Adamali, Kota Pematang Siantar pada 27 Februari 2021 lalu. Seluruh penyuara yang hadir secara tegas menyatakan sangat mendukung lahirnya peraturan daerah bantuan hukum untuk warga miskin di Kota Pematang Siantar dan Simalungun. Sebab peraturan daerah tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sehingga wajib dimiliki setiap daerah. Keinginan dari konsorium ketiga lembaga bantuan hukum dalam pembentukan peraturan daerah ini tentu nantinya sangat membantu untuk warga miskin dalam hal permasalahan hukum. Ketiga LBH ini bersepakat dalam hal memperjuangkan rakyat miskin melalui proses permasalahan hukum yang ada di masyarakat tidak mampu. Dari berbagai perkara yang telah kita laksanakan, perkara-perkara yang telah kita bela, kita perlu merasa ada perda, yaitu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal membackup seluruh permasalahan-permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yaitu melalui peraturan daerah bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dan dari hasil perdiskusian kami tadi bersama dengan para pembicara, baik dari legislatif, eksekutif maupun juga ada juga beberapa undangan juga dari Polres Simalungun dan Polres Siantar telah hadir juga, secara bersama-sama telah sepakat memberikan kesepahamannya terhadap perlunya memang ada peraturan daerah tersebut, dan semoga nanti ke depannya kita 3 LBH ini juga ikut memfollow up, mengkawal agar segeranya dikeluarkan perda tersebut. Terima kasih. Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan dalam hal ini mengatakan, setiap daerah wajib memiliki perda bantuan hukum untuk warga miskin, serta keberadaan perda sudah mendesak untuk segera dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD agar warga miskin dapat merasakan keadilan. Hari ini bersama dengan 3 LBH terbaik di Siantar Simalungun, Poros, Perjuangan Keadilan, dan Pematang Siantar, membicarakan tentang isu yang sangat fundamental, yaitu rasa keadilan. Bagaimana rasa keadilan dihadirkan kepada masyarakat miskin. Nah, LBH ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat mengusulkan dan memperjuangkan lahirnya peraturan daerah bantuan hukum kepada rakyat miskin di Siantar dan Simalungun. Kami bicara, kami dukung penuh supaya ini segera dibentuk, karena ini bukan apa-apa, ini kewajiban negara untuk hadir di situ. Saya dengar tadi dari teman-teman DPRD Siantar sudah setuju. Saya mewakili dari fraksi Partai Demokrat, saya akan minta anggota DPRD fraksi Partai Demokrat Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun menjadi inisiatif utama untuk mendukung perda baik di Siantar maupun di Simalungun sebagai dukungan kami kepada teman-teman 3 LBH. Itu tadi yang kami katakan. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, untuk tahap kedua pemberian bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial RI di tahun 2021, tercatat lebih dari 14.000 warga Karo terdaftar sebagai penerima. Dinas Sosial Kabupaten Karo mengimbau masyarakat penerima bantuan untuk segera mendatangi kantor pos terdekat. Tahap kedua pemberian bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat di Kabupaten Karo pada bulan Januari tahun 2021 tercatat sebanyak 14.985 warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Bantuan sebesar Rp300.000 ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun pada bulan Februari tahun 2021, daftar penerima bantuan sosial tunai berkurang menjadi 14.975 warga. Perbandingan daftar penerima pada bulan Januari tahun 2021 mengalami penurunan dengan selisih 10 warga. Menurut Kepala Bidang, selisih tersebut dikarenakan data yang tidak valid antara penerima pertama dengan yang kedua. Dan kemungkinan lainnya adanya penerimaan bantuan yang tidak mengambil bantuan tersebut, sehingga Kementerian Sosial langsung mencoret nama tersebut. Selain itu, data yang diterima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terus diperbaharui, sehingga dinas sosial di setiap kabupaten ataupun kota melanjutkannya ke kantor pos setempat yang berkoordinasi dengan aparat kecamatan, kelurahan, serta desa untuk diberitahukan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BST. Untuk tahap Februari ini, jumlah penerima BST kita di PT Pos 14.975 itu langsung penerima mengambil ke PT Pos. Dari data Januari sampai Februari ini Bu ada selisih nih Bu. Itu di faktornya karena apa, itu bisa dijelaskan sedikit? Untuk data kita Januari dan Februari itu ada selisih 10. Itu selisih karena adanya tidak kevalidan data seperti ini dan masyarakat tidak mengambil bantuan tersebut. Untuk mencari informasi terkait seputaran bantuan sosial, pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi Six Dataku yang dapat didownload melalui Play Store, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat dimudahkan dalam hal pencarian informasi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.